Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, berdoa dulu yuk. Dan dilanjutkan dengan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes. Ya, kita masuk ke pembelajaran 3, bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga. Namanya disebut toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Simak ya baik-baik, Bu Guru akan bercerita, judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang ada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan bergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, tolong aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak hebat, saatnya berlatih. Mengapa semut mengejek kepompong? Ayo, siapa yang tahu? Ya, karena bentuk kepompong yang jelek. Nomor 2. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong hanya diam saja, tidak membalas sedikit pun. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, dan ada yang berisi 4 buku. Ayo perhatikan berapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Sedangkan buku warna merah dari tumpukan buku yang kalian lihat di layar dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda
X pada tumpukan buku berikut ini. Perhatikan nomor 1, buku warna merah disilang ya anak-anak hebat. Jadi kalian bisa pasangkan menjadi 1/3. Ya, silakan kalian tarik. Oke anak-anak hebat, seperti itu dan lanjutkan ya. Ya, setelah kalian selesai mengerjakan tugas, silakan berdoa dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.